Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di malam hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Di malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 5 pasal 1 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah persiapkan diri. Saudara-saudaraku terkasih, kematian adalah momok yang menakutkan bagi banyak orang. Keterpisahan dengan keluarga, hilangnya rasa nikmat duniawi, dan limpahan harta kerap dijadikan dalih atas ketakutannya. Ketakutan dan ketidaksiapan seseorang menyambut kematian tidak jarang juga tersembunyi dalam ungkapan bahwa ia tidak tega meninggalkan keluarga yang dikasihinya. Kehidupan ataupun kematian sesungguhnya adalah bagian dari anugerah Allah semata. Jika kita coba mendalami, maka sesungguhnya kematian jauh lebih indah dan lebih nikmat daripada kehidupan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus pun menyatakan hal demikian, bahwa sesungguhnya kematian adalah suatu keindahan, sementara kehidupan adalah suatu kesedihan. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa takut dengan adanya kematian. Rasul Paulus mengatakan dalam pasal 5 ayat yang pertama, demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudaraku terkasih, perkemahan merupakan suatu simbol kesementaraan waktu. Sedangkan kemah adalah simbol kesementaraan hidup yang menjadi titik dasar pemahaman bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan sementara. Jika kemah itu dibongkar, maka tamatlah riwayat hidup ini, dan manusia hanya menunggu saat yang paling kritikal untuk membiarkan diri kemahnya dibongkar oleh Allah sendiri. Sedangkan kabar baiknya, Rasul Paulus mengatakan bahwa bagi orang percaya iman, ialah ketika kelak kemah tempat kediaman kita di bumi ini, yaitu tubuh jasmani ini, dibongkar, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang indah di surga. Saudara-saudaraku terkasih,
Ketika seseorang masih menjalani kehidupan di dunia ini, maka kerap dihiasi dengan bermacam keluh dan kesah. Oleh karena tekanan beratnya kehidupan di dunia ini. Dan yang kemudian muncul di benak kita tidak lain adalah tentang indahnya gambaran surgawi sebagai sebuah kediaman yang kekal, yang lepas dari tekanan dan penderitaan. Sebuah gambaran kesederhanaan yang sekaligus mengungkapkan konsep eskatologis bagi kebanyakan orang yang kemudian rindu segera menuju tempat kediaman surgawi. Ini adalah hal yang lumrah dan sangat manusiawi. Saudara-saudaraku, akan tetapi bagaimana kita bisa menuju kepada kehidupan yang kekal jikalau kita takut menghadapi kematian? Apakah iman kita menjadi goyah karena terbuai oleh tawaran dunia, sehingga ragu terhadap janji Tuhan akan anugerah keselamatan bagi orang percaya? Apakah hal ini yang kemudian menjadi alasan orang dihinggapi rasa takut di saat menghadapi kematian? Jawabannya adalah jangan tawar hati. Inilah nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di kota Korintus dan bagi kita semua. Agar jangan sampai iman kita goyah terganggu oleh kenikmatan duniawi, goyah terganggu oleh tantangan dan penderitaan di saat kita hidup di dunia ini. Ingat, Tuhan Yesus sendiri berkata, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Untuk bisa percaya kepada pesan firman Tuhan ini, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Artinya, diperlukan kelahiran rohani oleh Roh Kudus kepada manusia untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kembali oleh Roh Kudus memberikan kesanggupan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Manusia melalui kelahiran baru, seseorang yang telah bertobat akan meninggalkan kehidupan lamanya, yaitu kehidupan yang penuh dengan nafsu duniawi, dan menjalani kehidupan barunya dengan meneladani kehidupan Yesus yang penuh kasih bagi sesama dan bagi dunia. Kelahiran kembali tanpa perubahan bukanlah kelahiran baru. Pertobatan tanpa perubahan bukanlah suatu pertobatan, bukan kelahiran baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats renungan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh mengajarkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, hidup di dunia ini hanyalah suatu tempat persinggahan sementara. Kita patut mengumpulkan bekal kehidupan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita selanjutnya menuju kekekalan. Yang kedua, persiapkan diri agar kita senantiasa dapat mempertahankan anugerah keselamatan yang Tuhan Allah janjikan itu dengan hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai orang percaya, marilah kita persiapkan hidup dalam kekekalan dengan mulai melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama manusia. Niscaya hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku terkasih, mari persiapkan diri kita
agar kita layak mendapatkan anugerah keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini adalah sementara. Kami disadarkan untuk menggunakan waktu tersisa dari kehidupan kami yang Tuhan masih berikan untuk beroleh kesempatan mempersiapkan diri agar janji anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan boleh kami peroleh, dan pada saatnya kelak beroleh kehidupan yang kekal bersamamu di surga. Bapa, ajar kami untuk melihat ke sekeliling kami dan mulai melayani sesama kami. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini akan mempersiapkan diri kami untuk masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.